Itu apa aja yang paling gede yang pernah lu ambil apa? Waktu nyuri-nyuri itu. Yang paling gede sih toko, toko, toko sembako. Saya juga pernah juga kena apa namanya? Kena tebas Tebas gimana? di perut. Mana coba liatin. Tapi nggak kenapa-napa. Ya judi ada, tapi saya tuh nggak hobi orangnya, nggak hobi judi. Nah saya hobinya tuh ya minum, Ah. boy. Nah mamang ini juga pemakai juga. Nah dia nawarin saya gitu. Kata dia mau modalin, tapi saya yang megang Mhm. barangnya. Saya yang jual-jualin. Jadi bandar itu lumayan sih, Lumayan lama atau lumayan duitnya? duitnya lumayan, lamanya juga lumayan. Berarti ini sekarang lu ini jualan sembako ini. Iya, saya jualan-jualan ini. Kerja juga udah nggak bisa. Kak. Kenapa tuh? Ya saya ada sakit jantung ini. Nah, kemarin itu di diagnosanya bocornya itu udah lebar. Hmm. Jadi sekarang ini belum bisa dioperasi. Awalnya Palembang. saya itu dulu saya tinggal di Bekasi. Di Bekasi. Ya, Pondok Ah, Gede. iya, aslinya dari Bekasi atau asli dari Palembang ke Bekasi? Dari Bekasi. Oke, orang tua di Bekasi. Enggak, orang tua perempuan tuh udah meninggal. Oke, nah di Bekasi sama siapa? Dulu tuh pertama dengan orang tua kelas satu, kelas 1 SMP, orang tua perempuan meninggal. Dari Bekasi juga udah mulai edan itu. Iya emang dan saya tuh di Bekasi. Oh, oke oke oke. Gimana? Boleh ceritakan start aja Oh, lah dari mungkin dari SMP dari mana silakan. Hmm. ya, awal mula tuh sebenarnya saya ini anak yang nurut. Hmm. Nah, semenjak orang tua perempuan meninggal, saya mulai depresi. Nah, dari situ saya berhenti sekolah, saya depresi berat. Akhirnya saya terbawa lingkungan. Hmm. Ada lingkungan yang inilah yang tadi saya ceritakan itu. Heeh. Sempat juga orang tua yang bapak saya itu sekolahin saya. Heeh. Cuman 3 kali saya pindah. Ini sekolahin waktu zaman apa? SMP atau SMA? Ini SMP. SMP. Oke, Bapak nikah lagi atau gimana? Bapak nikah lagi pas tahun 2018. Kelas berapa itu Bapak nikah lagi? Lu udah masuk sekolah? Udah nggak sekolah itu udah putus. Oke, siap-siap. Berarti lu sampai SMP doang atau SMP putus? Sampai SMP putus. Kelas 3 SMP putus. Oke, siap-siap. Terus. Itu kan orang tua perempuan kan pas saya SMP kelas 1 2010 Hmm. itu meninggal. Jadi saya depresi. Habis itu saya nggak lanjutin. Setahun dari situ saya lanjutin pindah ke sekolah lain. Hmm. Sudah ke sekolah lain, nggak taunya di tempat sekolahan itu tempat musuh saya. Oke. Terus? Nah, di situ kan saya udah mengenal lingkungan yang pertama tuh tawuran. Ya. Nah, saya sering ketemu kan di kampung itu tawuran dengan musuh saya itu, ketemu SMP, ketemu dengan musuh saya itu, Oke. saya berantem di situ. Pas saya berantem itu, anak yang saya berantemin itu anak guru BK. Oke. Iya, lu masuk kandang macan ya. Oke, terus? Ya, saya mau nggak mau saya ngelawan. Hmm. 10 orang lawan satu kan, dan Hmm. nggak masuk akal. Yang saya pegang tuh anak guru BK. Ya. Nah, besokannya emang saya nggak dikeluarin, tapi besokannya saya nggak mau masuk. Hmm. Mulai bolos kan orang tua bapak nih ekspedisi dia kerjanya, nggak setiap hari pulang. Jadi saya tinggal dengan kakak saya yang perempuan. Terus? Nah, saat itu sudah jalan 3 bulan saya dapat laporan dari sekolahan suruh minta orang tua saya datang. Akhirnya saya bilang ke orang tua, saya bilang jujur, ya di situ musuh saya semua. Waktu zaman SMP nakal suka tawuran itu tadi. Nanti kan banyak sebanyak nih. Pada belum masuk ke ini mana lagi tadi narkoboy masuk kana. Itu ceritakan di SMP-nya gas aja. Akhirnya endingnya Putus sekolah. sekolah. Ya 3 kali Siap. pindah itu. Selepas tiga itu lu melalang buana nih di industri perbolangan apa gimana? Ya, tapi saya kerja di situ. Oke, gimana? Saya mulai kerja ikut uak saya, Hmm. genset, bagian genset. Ya. Itu kan serabutan.
Nah, di situ duit duit saya tuh selalu ya saya dapat duit dari hasil kerja. Itu kan saya buat mabok, minum. Tapi pas zaman itu belum ada namanya judol. Ya, oke. Ada ya judi ada, tapi saya tuh nggak hobi orangnya, nggak hobi judi. Nah, saya hobinya tuh yang minum, Ah. narkoboy, Kalau narkoboy pakai apa? Apa aja? daun, Hmm, siap. daun, Itu tahun berapa berarti itu? ekstrak. Itu tahun 2013. Oh, 2013. Siap, siap. Oke. Terus? 2013 udah pemakai pecandu lah. Mm-mm. Daun itu ekstasi yang putih juga, tapi putih itu sedikit Hmm. paling dominan ke daun. Zaman dulu gampang ya dapatnya ya. Apa sekarang nggak tahu deh. Kalau sekarang dapatnya gampang apa nggak tuh? Kalau sekarang saya kurang tahu, Oke, karena saya siap. udah hijau. Iya, iya, oke. Terus? Kalau dulu emang gampang. Dulu kan harga 20 aja dapat 20.000. Iya. Nah, dari situ udah semuanya itu ya saya nggak pernah pulang. Pulang itu mandi, balik lagi. Tidur juga di rumah teman. Nah, udah di situ saya ikut mamang juga. Mamang juga. Nah, mamang ini juga ada genset juga dia. Nah, mamang ini juga pemakai juga. Jadi sama dengan saya. Mm-mm. Nah, dia nawarin saya gitu. Kata dia mau modalin, tapi saya yang megang Mm-mm. barangnya. Saya yang jual-jualin. Saya jual-jualin. Saya main bersih. Sempat juga kawan saya dia ketangkep. Mm-mm. Nah, pas kawan saya tahu kawan saya ketangkep itu, saya lari itu, kabur. Tangkap juga gara-gara dijebak itu. Nah, pokoknya sehari-hari saya tuh saya minum, saya, saya tawuran. Iya. Saya juga pernah juga kena apa namanya? Kena tebas Tebas gimana? di perut. Nah, coba liatin. Tapi nggak kena apa. Bekasnya ada. Hmm, Bekasnya nggak ada. iya, iya. Itu bisa di Bekasi. Ya, masih Oke. dikasih Itu berantem atau gimana? tawuran. Tawuran. Ya, Tawuran ini antar antar kampung atau apa? terkampung. Antar kampung. Oke. Terus? Kalau SMP saya kurang kurang ikut ke pergaulan SMP, tapi saya banyak di kampung. Ya. Di situ tuh saya ngelakuin itu tuh sebenarnya depresi, dari orang tua saya meninggal itu. Makanya Iya. saya Pelampiasan hidup ya. saya tuh ya, Mm-mm. ya saya juga ingin nyoba kan namanya seperti ini, narkotika seperti ini. Mm-mm. Saya megang jadi bandar itu lumayan sih, Lumayan lama atau lumayan duitnya? duitnya lumayan, lamanya juga lumayan. Ada Berapa setahun, tahun? tahun, tahun setengah lah. Oke, oke. Duitnya tuh cepet ya. Mm-mm. Pernah juga saya apa namanya dikejar debt collector juga. Ya, ya, ya. Itu gimana itu? Nah, itu kejadiannya waktu saya ngojek gitu. Ah, Saya dulu kan ngojek, ngojek online, Grab. mm, Punya mamang saya, bukan punya saya. Saya minjem, motor saya nggak kebayar kan. Udah dapat duit, pertama saya bayar. Nah, terus nggak saya bayar lagi sampai 3 bulan. mm-mm. Dikejar tuh kan dengan debt collector, dengan siapa? Mata elangnya Ya. di jalan. Ah. Dengan kawan saya lagi boncengan, tiba-tiba diberhentiin kan di kampung Makassar itu. Kamu Makassar Pinang Ranti? Ya, Halim situ ya? ya. Oke, terus? Nah, saya berhenti di situ. Itu pertama saya lawan dia, tapi dia ngeluarin senjata tajam dari apa namanya kantong dia tuh. Keluarin begitu, teman saya teriak, tolong, tolong, tolong. Dimasukin lagi. Saya berlari, dia berlari, dia ngejar. Nah, teman saya itu ada punya teman juga, dia tuh khusus jual motor juga, bapaknya itu. Nah, dia juga kerjanya di situ. Saya masuk ke situ, showroom dia. Masuk ke situ, nah ditolongin sama bapaknya. Udah ditolongin, dia ngomong kan, kenapa kamu dikejar-kejar ini? Saya bilang, ya saya tuh kejar-kejar karena nggak bayar 3 bulan. Ini sudah hampir 4 bulan. Kenapa kamu nggak bayar? Katanya. Nggak ada duit, kata dia. Kalau kata saya sih, saya ada duit. Tapi saya nggak mau bayar. Saya mikirnya, saya udah masuk tahun, saya mikir ada duit, mending saya buat beli narkoboy. Ya, ya. Saya mikirnya seperti itu.
Nah, bapaknya itu, ya kalau ada duit bayarin mbak, bayarin aja ya. Mm. Enggak, saya nggak mau, saya bilang. Nanti kamu kena masalah. Enggak, saya bilang. "Ya udah, anaknya itu ngasih saran kan. Kalau nggak mau, mendingan dijual atau nggak diapain. Nah, saya butuh duit juga nih untuk beli lagi. Udah saya pretelin motornya. Nggak saya jual satu unit, nggak. Seperti knalpotnya saya ganti, saya jualin Mm-mm. bannya, lampunya. Itu motor Vario 125. Mm-mm. Masih bagus. Saya dapat itu duit 3 jutaan. Dan saya beli itu, saya pesta dengan kawan-kawan saya. Udah itu motornya udah jadi gembel, saya balikin ke dia, ke leasingnya. Saya balik ke rumah kan, kakak saya perempuan itu nelponin saya terus, katanya leasing ke rumah terus. Udah saya balikin ke rumah. Dan keadaan motor yang gembel udah nggak layak pakai lah. Knalpot nggak ada, bannya botak. Nah, dari pesta itu saya bingung lagi nyari duit kemana. Sementara saya kerja genset kan, kalau lagi ada job itu job juga lagi sepi. Wah, ya sudah, ada kawan saya juga kan, dia itu orangnya gimana ya, netral, diajak ke sini ke sana ke sini mau gitu. Ada pertama saya tuh ngambil burung burung dara Boleh masuk jadi ini ya, jadi pencuri ya. ya. Oke, siap. Nah, padahal saya juga pengen apa namanya, ngajak dia tuh cuma iseng aja, tapi dianya mau gitu. Hmm. Ya sudah, kita jalan malam, kita lihat situasi, ini ada burung nih, burung dara. Mm-mm. Awalnya dari situ. Nah, ya sudah, nggak apa-apa kan, 25 tuh. 25 tuh kan bisa beli minuman. Nah, sudah beli minuman di rokok, besokannya malamnya nyari lagi kenal burung-burung ini, apa namanya, burung-burung iya, seperti kacer, Mm-mm. jalak keren, lovebird, cicak hijau. Mm-mm. Itu awal-awal kan malam pertamanya. Nah, lama kelamaan pagi siang malam digas, saya keliling kompleks. Sama kalau misalnya siang, saya saya yang ngatur strategi itu deh. Saya bilang misalnya ini rumah dijaga, kalau siang berarti kita bisanya malam. Ya sudah, target malam, cari lagi. Itu lama itu, dari tahun 2014-an, 14 lah. Jadi seperti itu sampai tahun 2019. Hmm. Lama juga itu Tapi berkarir di nah, permalingan. alhamdulillahnya saya nggak, apa namanya, nggak pernah ketahuan gitu. Mobil rumah itu Oh, gimana? masuk, oh, saya jarang masuk masuk rumah. Saya kan nyari yang di depan. Saya jarang. Pernah juga masuk. Cuman keadaan itu kan lagi apa namanya? Satu hujan. Yang saya cari sih hujan. Kalau hujan itu gimana Soalnya emang? kalau hujan kan berisik dia. Saya mau gedar-gedor kayak gimana juga bangun. Ah, ah, ah. Pagi hujannya. Iya, 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 iya. Berarti baru banget ya 2019 ya, ininya ya, apa, di karir di situ ya. Oke. Itu apa aja yang paling gede yang pernah lu ambil apa waktu nyuri-nyuri itu? Yang paling gede sih toko, toko, toko sembako. Apa itu ngambilnya Itu apa aja? banyak sih, emas, Orangnya nggak ada. duit, orangnya pulang kampung. Oh, kok tahu? Gimana cara cara ininya, mappingnya itu gimana? Ya itu kan di kampung sendiri. Oh, iya, iya, Itu iya. suasana lebaran. Hmm. Ya orangnya ya emang sedikit pelit emang. Walaupun saya begitu ya, tapi saya nggak pernah ngambil barang teman, barang keluarga. Itu paling gede itu, toko itu. Berarti barang-barang kecil tapi nilainya gede gitu ya? Nggak ngambil beras karungan mah enggak ya? Ngambil apa? Ngambil beras karungan gitu mah enggak ya? Oh, enggak, Hmm. enggak. Yang bisa saya bawa aja. Hmm. Iya, 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 iya. Saya kan bawa tas tuh. Saya Hmm. bawa tas. Dalam tas itu isinya rokok semua itu. Lagi beroperasi kayak gitu, mabok dulu atau Hmm. gimana gitu? Emang nggak ada perasaan takutnya kalau lu ketangkap kan taruhannya bisa nyawa tuh digebugin kampung itu. Iya, ya saya kan udah terkombinasi lah ibarat kata itu dengan seperti obat-obatan, Iya. Hmm. kan obat-obatan ibarat kata tuh penenang. Perasaan-perasaan takutnya itu hilang kayak gitu ya. Udah, ya udah nggak ada dulu. Hmm.
walaupun saya nggak dalam keadaan sadar, tetap aja nggak ada Mm-mm. rasa itu. Oke. Pokoknya ya, ya saya bahkan berani di kuburan jam 2 pagi, Mm-mm. saya nunggu di kuburan cuma untuk ngintai, ngintai, ngintai dong. Mm-mm. Yang pertama dengan satu kawan, terus ada lagi kawan diajak mau. Mm-mm. Itu satu tongkrongan itu mereka itu udah tahu kalau saya itu begitu. Mm. Ya, Jadi ya, ya. ya setiap saya ini pasti cair nih, cair saya buat itu Lu tobatnya di tahun berapa itu? tahun 2020. Oh, pasca 2019 lu 2020 tobat. Nah, gimana nih cerita lu masuk ke apa yang masuk hijrah gitu gimana? Ya kan awalnya kan 2018 itu kan bapak saya kan nikah lagi, Mm. nikah dengan orang dusun Palembang. Tapi di dusun bukan di Palembang ini kan kota, Iya. di dusunnya. Nah, tahun 2020 bapak saya ngajak ke situ, ngajak tinggal di situ. Mm-mm. Tapi walaupun saya begitu, saya dari dulu masih suka ngaji. Ya, ya, ya. Nah, ini baju ngaji saya nah, jadul Oh, muslim. iya. Iya, iya, iya. Iya. Tapi ya namanya gimana ya, hidup saya tuh saya cuman masih keinget almarhum. Mm-mm. Jadi pelampiasannya ya seperti itu. Mm-mm. Nggak ada kasih Oke. sayang dari orang tua perempuan. Sampai lu tadi ke Dusun Palembang gimana? Akhirnya lu bisa bilang bertobat gitu gimana? Sebenarnya sih kalau dibilang untuk hijrah tuh nggak ada kepikiran ya. Cuman dari ajakan bapak, bapak saya suruh ke Lahat, nama dusunnya itu Lahat. Hmm. Nah, ke Lahat itu ya saya ya sudahlah, saya juga udah capek dengan semua ini. Kalau saya di situ terus, saya nggak akan maju gitu. Hmm. Nggak akan bisa jadi diri saya sendiri. Hmm. Nah, dari situ udah saya mutusin, ya sudah saya siap Hmm. Akhirnya? berangkat ke situ. Saya berangkat, bapak saya juga udah ya sedikit tahu lah tentang saya tuh. Hmm. Nah, cuman mungkin bapak saya ngerti, makanya dia ngajak saya ke situ. Saya tinggal di dusun, saya tinggal di dusun, saya nggak ada kerjaan, saya Hmm. bingung kerja apa gitu. Saya belajar mobil, tapi bidang saya bukan di mobil. Nah, saya akhirnya pindah ke Palembang. Di Palembang ini ada abang bapak saya, uak saya Hmm. dari bapak. Nah, saya kerja dengan dia di apa namanya, dia tuh buka toko bumbu. Tapi saya emang di Bekasi itu selalu diremehin sama keluarga dari sebelah ibu. Hmm. Di situ kan bapak ini kan orang dusun Palembang aslinya, merantau ke Jakarta, Hmm. Bekasi, ibu saya tuh. Oh iya. Nah, ibu saya meninggal, udah keluarganya itu seperti ngeremehin. Nah, saya sempat berjanji, kalau saya sukses nanti saya buktiin mereka. Makanya saya juga kurang senang tinggal di sana. Saya mulai dari bobol warung, saya pernah bobol toko roti. Berarti. Itu bekas saya kerja. Hmm. Jadi bukan bukan cara saya apa namanya, dia tutup bukan. Saya ambil apa namanya, sih kalau kita buat apa pesanan itu ada Apa tuh? catatan tuh. Oh, pembukuan. Bukan kalau kita mau mesen ke toko itu Kasir, mesin dicatat, kasir. di kasir itu kan ada catatan. Hmm. Nah, catatannya itu saya ambil kan. Ah, Kan ada cap, saya cap dulu, iya. stempel dulu, baru saya catat sendiri gitu pesanannya. Kayak kayak pre-order kayak gitu-gitu. Ya, itu Terus kan terus. menjual kue ulang tahun, Hmm. brownies, bolu kukus, bolu lapis, seperti itu. Jadi, misalnya saya mau mesen untuk hari Jumat, pasti ada catatan kan. Ya. Nah, di situ saya catat, saya udah keluar dari situ, saya nyuruh kawan saya ini suruh ambil orderan itu. Hmm. Iya. Nah, itu saya yang membuat sendiri. Nggak, Iya. itu orderannya. Hmm. Nah, karena saya tuh kesal dengan apa kepala tokohnya itu. Hmm. Kadang uang saya tuh suka dipotong sama dia pas kerja di situ. Iya, iya, iya. Jadi saya kerjain aja gitu. Siap, siap. Oke, berarti sekarang lu di Palembang bener-bener selama tahun 2020 ini udah nggak nyentuh-nyentuh barang-barang haram itu ya, narkoboy dan teman-temannya gitu ya.
Alhamdulillah enggak. Itu apa triggernya sampai lu stop itu gitu? Triggernya ini, jangan bergaul. Hmm. Ya, di sini juga termasuk lingkungan yang cukup parah juga untuk narkoboy. Hmm. Untuk narkoboy, tawuran, Hmm. segala macam yang saya alami lah. Ya. Sampai sekarang masih masih kayak gitu. Hmm. Saya bisa dibilang sedikit teman saya di sini. Saya nggak Hmm. mau, bukan nggak mau silaturahmi, nggak mau berkawan, bukan. Cuman takut kejadian masa lalu terulang Ya, lagi gitu. ya, 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 ya. Cukup Oke, oke, kita oke, tuh oke. nggak usah deket dengan orang-orang seperti itu aja sih. Mm-mm. Kita udah punya Jadi, pengalaman, kita tahu itu. berarti ini lumayan lah. Lu udah 5 tahun ya, udah menjauhi hal-hal kayak Hmm, gitu ya. Ya mantap itu. Jadi ini ya apa keinginan lu buat berubah itu tinggi gitu ya. Ya kan nggak semua orang meskipun dalam kondisi lu udah melakukan banyak hal-hal buruk kayak gitu ya, perjalanan-perjalanan kayak gitu, nggak semua orang bisa bisa apa ya, bisa mendapatkan apa ya cara menyudahi itu iya, gitu kan. Berarti lu udah berdamai dengan keadaan lah, maksudnya udah ikhlas lah, maksudnya ibu udah nggak ada, ya udah ikhlas lah kayak gitu ya. Udah nggak merasa depresi atau nyari sesuatu buat pelampiasan, udah nggak gitu ya. ya. Tapi misal kita sedih sih masih sedih. Hmm, iya, iya, Tapi iya. kalau untuk hal yang ke situ lagi udah Hmm. enggak. Berarti lu anak satu-satunya tuh gimana? Enggak, saya anak kalau dari ibu tuh ada satu anak lagi tapi lain bapak. Oke. Lu punya adik? Cuman dari enggak punya, saya anak Oke. terakhir. Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Ya udahlah, mantep lah. Maksudnya, berarti ini sekarang lu ini jualan sembako ini. Iya, saya jualan-jalan ini. Jualan Karena kan sembako. saya kerja juga udah nggak bisa. Kak. Kenapa tuh? Ya saya ada sakit jantung ini. Oh, sakit jantung. Itu sakit jantung berarti penyebabnya adalah karena lu dulu doyan minum gitu ya? Ya sebenarnya sih orang tua saya dulu kan udah ngasih tahu dari saya kecil Gimana tuh? kalau saya ini ada kelainan jantung. Oh, Nah, hmm, cuman namanya saya masih kecil kan saya pikir itu nggak jadi masalah mungkin. hmm, Karena efeknya juga nggak terlalu berat. hmm, Cuman ya seperti kita lari, kita capek seperti itu ya, aja. gampang capek lah ya. Ya, nggak sampai sesak napas gitu. Hmm, Nah, setelah kesininya mungkin efeknya udah berat itu. hmm, Nah, di sini kan ada kebocoran jantung. oke, Nah, kemarin itu di diagnosanya bocornya itu udah lebar. hmm, Jadi sekarang ini belum bisa dioperasi. hmm, Jadi ya sudah, saya juga mungkin ini efek dari saya masa lalu saya dulu iya. kan, yang gitulah. Ya alhamdulillah masih bisa menjalani rutinitas dengan baik. Lu masih ada bapak ya bisa menikmati apa yang harusnya lu nikmati ya gitu kan. Ya disyukuri Ya, lah, disyukuri dagang situ ya kan di daerah gitu kan. Dan lu juga udah lepas dari apa namanya tempat-tempat yang mungkin lu nggak nyaman dulu di Bekasi gitu kan. Lu udah ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat teman-teman ya yang udah nonton perjalanan hidup lu gitu ya. Mungkin ya ya, buat teman-teman kalau kalian mungkin posisinya ditinggal orang tersayang kalian gitu ya mungkin lebih baik ya dilampiaskan ke tempat bukan mungkin harus harus dilampiaskan ke tempat yang benar gitu ya nggak ngikutin perjalanan buruk lu yang dulu gitu ya buat jadi pelajaran teman-teman yang lain nih gitu maksudnya ya setiap orang punya versi perjalanan yang berbeda-beda gitu ya ini kan lu berarti banyak yang perlu disyukuri nih waktu lu jualan-jualan narkoba juga untuk nggak ketangkap juga nggak masuk Cipinang puluhan tahun terus lu waktu jadi ini kan maling juga lu untung nggak ketangkap nggak digebugin gitu segala macam sampai di titik sekarang kan itu kalau menurut gua itu apa ya perlu disyukuri sampai di titik lu sekarang betul-betul berubah gitu kan hmm, ya kan gitu ya kalau dari aku itu sih mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat teman-teman yang lain dan buat lu mudah-mudahan ya bisa menikmati hidup selayaknya itu dan sukses dagangannya laris dan hidup berkah di situ gitu ya. amin. Siap, siap. Oke lah, dari aku itu aja. Thank you ya. Ya.